Ini mudah-mudahan perlu. Kalau untuk masyarakat Ciruas, sekalipun memang kita ada dalam majlis taklim yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun kita nanti sampai subuh tetap diberi kekuatan. Siap ibu sampai subuh? Benar. Kalau begitu ya silahkan saja ibu-ibu sampai subuh di sini. Saya mau pulang. Ini juga beneran apa ya yang ngomong ya? Ya. Jadi memang kalau kita ingin mendapatkan surga, rintangannya berat. Tetapi untuk menuju neraka itu kagak ada rintangan, sekalipun harus bayar, dia itu berani. Itu yang namanya diskotik itu kagak diumumin lagi tuh. Ya, diskotik, tahu nggak Bu? Kemudian kagak diumumin lagi, Pak. Saya juga mau tanya ke masyarakat BCP sini. Ya. Kira-kira peringatan Isra Mi'raj itu ada dalilnya tidak? Ada dalilnya tidak? Ada. Coba pengen tahu dalilnya. Kalau bisa saya turun di dalil. Kalau begitu Isra bila karena kita melaksanakan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Tadi sebelum Isra Mi'raj kita dimulai dengan baca sholawat. Ya, Marawis itu kan isinya sholawat. Betul apa betul? Kalau begitu sholawat itu ada dalilnya tidak? Kita baca sholawat kepada Nabi itu ada dalilnya tidak? Ada ya? Kalau begitu Isra Mi'raj tidak jadi dibid'ahkan, karena tadi diawali dengan baca salawat, dan salawat itu ada dalilnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi berarti Isra Mi'raj tidak jadi dibid'ahkan karena diawali dengan baca sholawat, dan baca sholawat itu ada dalilnya. Quran apakah ada dalilnya? Ada. Ada tidak? Berarti kalau begitu Isra Mi'raj tidak jadi dibid'ah. Terus yang ketiga, apa kira-kira yang ketiga? Yang ketiga apa? Ini kumpul-kumpul begini bersilaturahmi, atau yang seperti disampaikan juga tadi oleh dari salah satu DKM kita, bahwa dengan Isra Mi'raj marilah kita juga pupuk ukhuwah Islamiyah, menjalin persatuan sesama Islam, dan juga menjalin hubungan silaturahmi. Apakah juga ada dalilnya? Ada. Berarti kalau begitu Isra Mi'raj tidak jadi dibid'ahkan. Ya. Kemudian yang keempat, ini masih mukaddimah, ini sengaja saya perpanjang biar sampai pagi. Ya, biar sampai pagi. Yang keempat apa? Kira-kira yang keempat apa? Dengan Isra Mi'raj, saya di atas sini juga sama belajar. Lihat dulu isinya, bedanya. Karena sesungguhnya orang Islam itu orang yang sangat toleran.
Ada sebuah hadis menyebutkan al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu barang hilangnya orang mukmin. Dimanapun dia ketemu dengan hikmah itu, dari manapun dia, maka hikmah itu harus diambil. Yang penting isinya seperti apa, dilihat dulu. Jangan fanatik melihat segala apa-apa bid'ah itu bukan dari Islam, itu dilihat dulu isinya apa. Kalau ibu pengen tahu, yang namanya tawaf juga itu merupakan budaya jahiliyah. Makanya ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Waman hajjal baita awit tamaro fala junaha alaih an yatatawwafa bihima." Ini kalau diartikan barang siapa orang yang berhaji dan berumrah, fala junaha alaihi, maka tidaklah dosa bagi dia itu an yatatawwafa bihima, untuk bertawaf. Sekilas kelihatannya ada larangan untuk bertawaf. Sebenarnya itu bukan larangan, karena dulu tawaf itu merupakan budaya jahiliyah. Oleh karena begitu ada perintah. Umat Islam pada waktu itu merasa ragu, ini adalah perilaku jahiliyah, bagaimana saya melakukannya ya Rasulullah? Kemudian turun ayat, "Waman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi an yatawwafa bihima." Al-Quran mengajarkan kepada kita, di dalam melihat segala sesuatu itu jangan terburu-buru, harus dilihat dulu isinya apa. Ini sekarang ini banyak yang masih ribut, tapi saya tidak yakin kalau di masyarakat Ciruas ini masih diributin. Apa itu tahlilan? Itu kan budaya Hindu, budaya Buddha. Kita jangan lihat itunya, tetapi harus dilihat isinya. Apa yang ada dalam tahlilan itu? Apa kira-kira yang ada dalam tahlilan? Hah? Baca Al-Quran, zikir, baca tasbih, baca tahlil, dan seterusnya. Saya bukan dalam rangka untuk bertahlilan semuanya, bukan itu artinya. Saya hanya mengajak untuk melihat segala sesuatu itu harus benar-benar yang objektif, karena begitulah yang diajarkan oleh para ulama kita. Jadi melihat segala sesuatu itu dilihat dulu. Saya punya pengalaman dulu, maaf ya, bukan sombong ya, waliyazubillah min dzalik. Jadi saya kebetulan punya pengalaman dapat beasiswa kuliah di Mesir, di Al-Azhar, dalam perkumpulan IJMI, Orsat IJMI Mesir. Pada suatu ketika kami mengundang Syekh Atiyah Sakor, yang pada waktu itu belum menjadi mufti Mesir. Begitu selesai ceramah, ada beberapa mahasiswa bertanya. Di antara yang bertanya itu saya. Pertanyaannya apa? Saya mau tanya, kira-kira tahlilan itu, tapi ini bukan bahas, tentu waktu ditanyakan di Mesir bukan begini ya, ini pakai bahasa Ciruas saja, bahasa sini. Kira-kira tahlilan itu hukumnya apa sih? Saya bingung juga itu tahlilnya apa gitu kan. Sekalipun kenal kata-kata tahlil, tapi kalau tahlilan seperti yang di Indonesia itu kan bingung. Terus kalau begitu coba dijelaskan sebenarnya isinya apa sih tahlilan? Isinya zikir, isinya baca Al-Quran, isinya tahmid, tahlil, dan seterusnya. Kalau memang itu isinya, kenapa harus dilarang? Kenapa harus dibid'ahkan? Kita untuk berzikir kepada Allah, kenapa harus dilarang? Dan saya sedih
masih ada orang yang sedikit-sedikit